Wisata di Kabupaten Nunukan sangat banyak dan juga letak posisinya ada di beberapa wilayah bagian di Kabupaten Nunukan. Siapa sangka Sobat RRI kalau misalkan kita sebagai masyarakat hanya ingin keluar Pulau Nunukan saja, ternyata di Nunukan juga ada loh tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Dalam podcast RRI kali ini bersama saya Diah Karang, kita akan ngobrolin seputaran tentang meningkatkan kesadaran dan juga minat masyarakat ataupun minat wisatawan melalui promosi wisata Nunukan. Telah hadir di Gor Dwi Kora Nunukan karena saat ini kita sedang berada di ruang Kabit Budaya di Disbud Porapar Kabupaten Nunukan bersama dengan Mawan selaku konten kreator di Nunukan. Hai Mawan. Hai, halo sahabat RRI Nunukan. Dan juga telah hadir Fadila Sobat RRI, yaitu Wakil 1 Duta Wisata Kabupaten Nunukan di tahun 2023. Halo Fadila. Halo Sobat Wisata. Sepertinya kalau kita lihat ya Sobat RRI, ini adalah wajah-wajah yang suka jalan-jalan di Nunukan. Wah, bener gak sih? Bener sih, bener. Bener banget. Bener ya, Kalau tapi nggak jalan-jalan nggak tahu tempat objek wisata ya. Iya, nah bener. itu. Tapi ini Sobat RRI, sebelum kita akan ngobrolin seputaran tentang gimana sih kira-kira kita meningkatkan minat masyarakat nih untuk berwisata di Kabupaten Nunukan, kita akan mengenal lebih dekat dulu bersama dengan Fadila. Fadila selaku Duta Wisata tahun 2023 ya. Benar sekali 2023. Kalau saat ini kesibukannya apa nih Fadila? Saat ini saya ngajar dan juga masih aktif mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Nunukan tentunya. Kalau boleh tahu ngajarnya di mana nih? Saya ngajar di SDIT Penusinan Nunukan. Tapi mata pelajaran yang diajari apa tuh? Ngajar kelas 1 ya, wali kelas dan juga English. Wih, keren-keren. Kalau tadi itu kesibukannya Fadila, Sobat RRI, sekarang ada Kak Mawan. Kita juga tahu ya sama-sama. Halo Goy, yang halo, sering Goy. seliweran di TikTok dan juga media sosial lainnya. Kak Mawan boleh dong diinfo sekarang lagi sibuk apa aja nih? Kalau sibuk ya sibuk karena tugasnya setiap hari kan cari berita ya. Sebagai reporter juga di wilayah Nunukan. Dan setiap harinya kita berkecimpung di situ begitu. Setiap harinya. Setiap harinya? Iya, bertemu dengan orang, curi-curi foto orang. Bener ya, Iya. kalau nggak foto-foto Iya, kalau pas... nggak foto-foto nggak dapat nanti gambarnya. Iya betul-betul. Nah ini tapi kalau kita ngobrolin tentang pariwisata ya, Iya. dari Fadila sendiri suka jalan-jalan di mana aja sih di Nunukan? Biasanya sih jalan-jalan di daerah kota ya. Saya kan tinggalnya di daerah kota seperti di alun-alun. Oke. Saya juga suka dengan alam, jadi sering ke air terjun Binusan. Nah di air terjun Binusan itu selain kita bisa melihat air terjun, di situ juga sebelum kita memasuki daerah air terjun kita juga melewati yang namanya Rumah Adat Baloy. Oh iya bener. Jadi itu memang merupakan salah satu tempat wisata yang Benar sekali. biasa Fadila kunjungi ya. Iya. Nah kalau Kak Mawan biasanya kemana aja nih? Karena saya kan juga followersnya Kak Mawan nih ya Sobat Iya, iya. RRI. Kak Mawan ini bukan cuma di kota Nunukan saja nih kayaknya nih. Boleh diinfokan nih Kak Mawan. Nah, kalau saya mungkin rasanya setiap kecamatan bisa datangi ya, karena karena kegiatannya kan biasanya ikut kegiatan Pemda ya, pemerintah daerah. Jadi biasanya setiap kegiatan, maksudnya contohnya di Kecamatan Tulin Onsoy, di situ kan juga banyak objek wisata tuh, cuman belum diketahui masyarakat aja. Kadang menyempatkan diri juga, kadang buat konten kehidupan masyarakat di sana apa kayak gitu. Kemarin itu kita pernah ke sana juga, ada objek wisata air terjun yang belum diketahui masyarakat pada umumnya. Itu di Tulin Onsoy? Iya, Tulin Onsoy. Oke. Itu gimana tuh air terjunnya? Apakah sama seperti Binusan yang ada di sini Wah, atau justru jauh beda ya, jauh beda. Oke, seperti apa tuh bedanya Kalau tuh? di sana air terjunnya lebih airnya lebih deras. Kalau di Nunukan kan cuman kayak tetesan air, kayak kehabisan air ya. Oke, Kalau di sana oke. tuh karena alamnya masih bagus. Oh baik, jadi memang betul-betul real seperti Iya. air terjun yang ada di kota-kota besar lainnya Iya. begitu ya? Biasanya kan kalau kita di Nunukan ini lebih kepilih ke KTT ya, kalau mau air terjun jiramnya. Nah kalau ternyata di Nunukan tuh ada sebenarnya di Tulin Onsoy. Tapi Oke. bedanya airnya tuh merah. Merah? Iya, warna airnya tuh merah. Itu apa karena pasirnya atau memang airnya yang mengandung suatu zat atau Kayaknya gimana tuh? pohon-pohon kali ya, karena kan alami masih pohon hutan kayak gitu. Oh iya betul-betul. Dan ini berarti lokasinya masih ada di hutannya Iya, Tulin masih di Onsoy. hutan. Iya. Oke. Jadi kita tuh
jalan ke sana juga perlu waktu yang cukup lama. Wah, perlu effort ya untuk jalan-jalan Jadi begitu. kalau ke sana bawa bekal deh harus. Oh, baik-baik. Wah, ini saya jadi terbayang ya Fadila kalau kita jalan-jalan ke Tulin Onsoy gitu ya. Iya. Oke, tapi kalau untuk masyarakatnya waktu itu Kak Mawan melihat, apakah juga sudah banyak nih yang berkunjung ke air terjun di Tulin Kalau Onsoy itu? masyarakatnya sih kurang ya, karena mereka tuh jarang tahu itu tempatnya. Ada sih sebagian kalau ada hari libur mereka ke sana bawa anak-anak kan. Nah tapi kalau saya lihat itu karena jarang dikunjungi, jadi tempatnya itu kayak sudah jelek jalannya. Oh, baik-baik. Nah, itu juga salah satu akses untuk menuju ke sana ya, yang mungkin juga bisa kita pikirkan mulai dari sekarang begitu kan. Bukan dari cuma infrastrukturnya kan harus bagus. Betul. Biar minat masyarakat juga bisa tinggi. Baik, nah ini nih kalau dari Kak Mawan. Nah, kalau kita juga ingin tahu kembali ke Fadila sebagai seorang duta wisata, kamu kan seorang duta wisata begitu, hobinya juga suka jalan-jalan begitu. Waktu mengikuti seleksi di tahun 2023 tersebut, apakah memang pure karena kamu suka jalan-jalan, akhirnya kamu coba untuk menjadi atau mengikuti seleksi ini, atau seperti apa tuh prosesnya? Nah awalnya itu sebenarnya iseng aja ya, karena kemarin waktu masih kuliah itu ada announcement dari dosen katanya seleksi pemilihan duta wisata. Yang ada di otak saya itu jalan-jalan nih, traveling nih. Saya orangnya suka banget kayak traveling, apalagi yang berbau kayak alam-alam yang masih natural gitu, seneng banget. Apalagi di Kabupaten Nunukan kan tentunya kita tahu bahwa wisata-wisata di sini itu sebenarnya jauh lebih banyak gitu ditimbang di kota-kota lain. Nah jadi akhirnya saya memutuskan untuk ikutlah seleksi nih pemilihan duta wisata gitu. Oke, tapi juga saya pengen tahu kalau untuk seleksi duta wisata ini apakah berat atau justru mengharuskan kamu menghafal nama-nama wisata atau kayak gimana tuh Fadila? Pada saat itu sih kalau mau dibilang berat enggak juga ya, karena di mana kita tahu, apalagi sebagai orang asli Tepatan ya, maksudnya orang asli lokal Nunukan. Nah itu bukan menjadi kayak kita harus belajar dari nol nih tentang wisata-wisata, kan kita dari kecil sudah sering diajak berwisata sama orang tua gitu. Nah jadi akhirnya dengan adanya pemilihan duta ini menurut saya bukan terlalu yang berat gimana gitu. Oke, dan ya udah akhirnya bisa terlewati seleksi tersebut dan juga terpilih menjadi wakil 1 duta wisata Kabupaten Nunukan di tahun 2023. Benar sekali. Wih, keren ya. Kalau itu tadi cerita dari Fadila, dan kalau Kak Mawan ini karena memang kesehariannya menjadi seorang reporter, mencari berita dan juga sempat mengunjungi beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan begitu kan. Tapi kalau dari Kak Mawan sendiri itu awalnya ngonten karena apa tuh Kak? Pertama itu kayak ngonten sih pada tahun 2021 ya. Awalnya itu 2021 saya tuh cuman video-video biasa aja. Cuman belum tertarik apa sih konten, kan gak ada kepikiran. Nggak berpikir bahwa ternyata konten tuh bisa mempromosikan sesuatu. Awalnya sih konten biasa aja, kegiatan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Ternyata mungkin setelah di-upload tuh penontonnya juga lumayan kan. Kayaknya ini menarik. Jadi sampai sekarang ini mungkin sudah terarah sih konten-kontennya. Kalau dulu kan sembarang aja. Yang penting upload. Jadi dari situ akhirnya keterusan begitu ya? Iya, keterusan. Oke, keterusan dan juga suka begitu. Nah ini kan akhirnya Kak Mawan memiliki followersnya tersendiri seperti itu kan ya. Dan juga konten-konten yang dipublikasikan itu banyak jenisnya. Selain wisata, apa aja nih konten yang kakak coba untuk tawarkan atau bisa ditonton nih sama followers Kak Mawan di Nunukan, bahkan di luar Nunukan juga pasti ada. Pasti ada. Selain objek wisata, saya kadang kehidupan masyarakat. Terus yang kedua budaya, bahasa daerah kita sendiri. Seperti apa sih bahasa, memperkenalkan budaya bahasa biar tidak punah gitu kan. Apalagi kalau saya melihat sendiri pemuda di wilayah kami ini di Kabupaten Nunukan lupa bahasanya. Mereka kan bahasa apa? Pribumi gitu kan. Maksudnya mereka pribumi tapi nggak tahu bahasanya sendiri. Jadi dengan membuat konten begitu mereka setidaknya tahulah bahasa ibu gitu. Mungkin seperti itu. Oke, tapi kalau Kak Mawan sendiri apakah fasih nih berbahasa daerah juga? Kalau saya sih nggak fasih. Masih kalau bahasa Tidungnya tuh mantil. Mantil adalah? Mantil tuh masih
terbata-bata. Oke. Tapi setidaknya Bisa. dan Bisa. juga ada lawan bicaranya kan Iya, pastinya iya, ya. haruskan bisa begitu. Malu dong sama yang sudah tua, kok bisa, anak muda kok enggak gitu ya. Wah, luar biasa. Benar sih, Iya. benar ya. Karena memang kalau dari warisan budaya, salah satunya selain tempat wisata adalah juga bahasa ibu kita, Iya, bahasa betul. daerah. Nah, itu kenapa tidak begitu kan untuk Iya. kita gunakan sehari-hari dan juga kita promosikan. Iya, Luar kalau bukan biasa. kita siapa lagi gitu Wah, ya. mantap. Ini Kak Mawan dan juga Fadila, saya sebagai orang rantauan yang sekarang sudah menjadi masyarakat Nunukan, itu juga pengen tahu nih, boleh kali ya diajarin sedikit bahasa Boleh, Tidung? boleh. Apa tuh? Ada yang simple nggak misalkan? Kalau simple kita kan suka jalan-jalan ya. Kalau jalan-jalan tuh bahasa Tidungnya mako-mako. Mako-mako. Iya. Mako-mako yuk. Iya, mako-mako. Oh, mantap. Jalan-jalan. Oke, boleh deh kita kasih sobat RRI bilang mako-mako yuk. Kita coba ya sama-sama ya. 3, 2, 1. Mako-mako yuk. Wah. Keren-keren. Ini saya dapat ilmu lagi loh dengan bahasa daerah, yaitu bahasa Tidung. Mungkin nanti kayaknya setelah ini kita bisa bikin konten mako-mako yuk. Wah, mantap. mako-mako Oke. Nah, kalau kita kembali lagi ngomongin tentang pariwisata seperti itu kan, balik lagi ke Fadila ya sebagai duta wisata. Kalau dari Fadila sendiri nih melihat pariwisata atau tempat-tempat wisata yang ada di Nunukan, ini seperti apa nih? Kamu melihat antusias masyarakat untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di Kabupaten Nunukan nih, Fadila? Tentunya sebagai duta wisata ya, bagaimana kita melihat antusias wisatawan untuk berkunjung di wisata-wisata yang ada di Nunukan itu sebenarnya tergantung di kita, bagaimana kita mempromosikan wisata tersebut. Jadi semakin sering kita mempromosikan, semakin sering kita memposting di sini loh ada wisata ini, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa di sini loh Nunukan kita bisa berwisata gitu, bukan hanya di luar kota, tidak usah jauh-jauh, kita juga bisa di Nunukan. Seperti itu. Mungkin semakin kita sering, maka wisatawan juga semakin sering untuk berkunjung ke wisata kita. Oke, kalau itu menurut Fadila ya, sebetulnya lagi-lagi adalah promosinya. Ini yang patut digalakan seperti itu kan ya, Fadila ya. Nah, kalau untuk Kak Mawan sendiri yang ternyata ada salah satu tempat yang memang Kakak lihat itu adalah dari infrastrukturnya, maka dari itu beberapa masyarakat justru di wilayah lokal tidak semua tahu begitu. Betul. Tapi kalau dari Kak Mawan juga nih, melihat selain Tulin Onsoy, karena kan di Nunukan luas, Iya, banyak. ada 21 kecamatan ya. Betul, Kita. 21 kecamatan dan juga banyak begitu kan. Sebetulnya tempat wisata tapi kayaknya kok itu-itu aja gitu ya. Seperti apa nih Kak Mawan sebagai content creator melihat? Kalau saya di Nunukan tuh sebenarnya banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Mungkin yang pernah berjalan di wilayah Kecamatan Lumbis Hulu itu juga bagus. Memang kelihatannya bukan objek wisata tapi perjalanannya itu mengasihkan sebenarnya. Sampai di sana tuh tempatnya tuh bagus, penataan rumput-rumput juga rapi kayak lapangan bola gitu. Oh, Rumah warga baik. juga rapi, bersih gitu. Jadi ketika saya sampai di sana pernah waktu pertama kali ya peresmian kecamatan lalu itu bersama rombongan pemerintah daerah, saya melihat di sana pemikiran saya ini kampung yang mungkin daerah tertinggal lah. Karena kalau saya melihat kasat mata kan jumlah penduduknya tuh sedikit, rumah juga tidak terlalu banyak. Karena satu desa itu bisa, satu kampung maksudnya bisa ada 10 desa di situ bergabung. Ternyata sampai di sana itu membuat hati tenang gitu. Nah, sampai di sana karena alamnya tuh bagus kan, alamnya tuh bagus, suasananya aman, masyarakatnya juga bersahabat dengan kita. Dia enggak, ini orang baru nih. Biasanya kan orang kadang kalau ada orang baru tuh kita beradaptasi lah dulu. Kalau di sana tuh mereka langsung rangkul kita seperti kekeluargaan gitu. Itu biasanya kalau naik perahu kan di sana jiram. Jiram adalah Itu air yang deras. Oh, air yang lewat deras. berbatu-batuan. Oh, baik-baik. Kayak arum jeram gitu Iya, ya. jeram. Oke. Ya bahasa Indonesia gitu ya. Oh, jadi kalau mau ke kampung ini, Lumbis Hulu ya Iya. namanya. Itu melewatinya proses Lombut, untuk ke lewat sana Lombut. Lombut. Itu adalah sungai yang deras itu. Iya, sungai deras, baru sungai kecil. Oh, baik. Iya, kalau sungai Sembakung kan besar, lebar. Kalau itu sungainya kecil, tapi setiap menelusuri sungai itu kita pasti lihat tebing batu. Wah. Nah, ini maka dari itu yang tadi dikatakan Kak Mawan, perjalanan ke sana ya mengasihkan. Ini artinya Kak Mawan sangat menikmati loh. Iya, menikmati. Sangat menikmati ya. Menikmati banget itu kalau ke sana. Oke. Kalau bisa ya jalan lagi. Cuman kadang
kita juga tetap hati-hati ya, karena itu kan berbahaya juga buat kita. Jadi sebaiknya tuh kalau ke sana sudah prepare, memang betul-betul sudah mempersiapkan diri. Oke. Dikhawatirkannya terjadi sesuatu. Gitu. Kalau untuk akses ke sana, kakak menggunakan apa waktu itu? Lone boat. Oh, lembut itu. Perjalanannya itu 8 jam. 8 jam. Iya. Itu menggunakan kapal kecil atau Bukan. speed atau Apa sih di sini mesin ya, tempel. mesin perahu? Iya, perahu. Oh, oke. Kayak semacam dompeng bukan? Bukan. Dia Lebih kayak besar. speed. Oh, kayak speed. Tapi dia pakai kayu. Oh, speed kayu. baik, speed Jadi kayu. kalau orang biasanya di sana tuh longboat sih. Oh, lembut. Oh. Itu namanya lembut kalau Iya. orang sini bilang ya. Oke. Tempel kalau bilang. Oke, jadi di situ perjalanannya 8 jam itu Iya. artinya pagi hari dong Iya, mesti dari berangkat. jam 7 itu sekitar kita kalau cepat itu sampai sekitar jam 2. Tapi kalau lambat karena kan kita turun lagi, harus ada medan yang berbahaya, kita harus turun. Nggak boleh kita ikut di perahu itu. Oke, Kalau oke. kita ikut bisa buat diri kita juga berbahaya. Jadi kita harus turun jalan kaki lagi. Baik. Itu biasanya sampai jam 4 sore. Wow. Dari Kalau- jam 7 ya berangkatnya. Tapi kalau pulangnya cepat. 3 jam aja. Kok bisa? Iya, karena turun kan ikut air. Oh, Kita jalannya iya, lawan iya, air iya. dulu nih. Pas itu kalau pulangnya kita ikut air. Ikut air Lebih cepat. lebih cepat. Laju Baik. juga. Laju ya. Kalau Laju. orang sini bilang ya. Oke. Arusnya cepat. Tapi kalau Kak Mawan tadi kan mengatakan suasana kampungnya itu yang bisa dikatakan indah ya. Iya, Baik indah. dari masyarakatnya, kemudian juga bagaimana tempatnya Iya. diatur begitu kan, Iya. dan pemandangannya juga. Nah, tapi kalau dari kampung itu sendiri, menurut kakak juga artinya bisa dijadikan tempat wisata kalau Oh, menurut sangat- kakak? Kalau menurut saya sangat bisa. Yang penting dikelola dengan baik. Sebenarnya pemerintah di sana juga sudah membuat itu kalau nggak salah kayak villa gitu, homestay. Wow. Tapi saya kurang tahu apakah sudah jadi karena lama sudah nih nggak ke sana. Oke. Karena mereka tuh berencana buat homestay ketika ada wisatawan yang mau berkunjung punya tempat tinggal. Karena kan kalau kita datang di situ nggak ada tempat tinggal percuma juga. Kayak gitu. Oke, Yang kedua oke. mungkin jaringan sih di sana sulit. Sulit. Iya, jaringan sulit. Oke. Karena kan akses internet nih harus lebih maju lagi. Apalagi kita kan sekarang di era digitalisasi ya. Kayak gitu mungkin. Jadi itu juga salah satu harapan kita bersama begitu kan ya. Iya. Agar siapa tahu nantinya dengan internetnya juga lebih baik, kemudian masyarakatnya bisa lebih memperkenalkan daerah tersebut begitu kan ya. Iya. Dan terutama aksesnya sih ini untuk para orang yang suka berpetualang, Iya. kayaknya cocok untuk jalan-jalan ke Lumbis Hulu ya. Iya, apa namanya? Selancar. Berselancar. Iya, berselancar bagus sih kayaknya. Berselancar di sana Kak. Boleh ya coba. Tapi ngeri sih kalau di sana karena kan batu. Oke, ini untuk akses Iya. menuju ke sananya ya. Iya, Jet ski. Oke. Wah, ini kita juga dapat pengalaman dari cerita Kak Mawan begitu ya. Iya. Walaupun kita belum pernah ke sana, tapi dari cerita ini sendiri juga kita jadi membayangkan ternyata di Kabupaten Nunukan juga ada salah satu daerah namanya Lumbis Hulu. Nah, itu Iya, juga bisa kita coba untuk jadikan tempat untuk kita jalan-jalan begitu kan ya. Sekali-sekali RRI boleh deh berjalan di sana ya. Oke, semoga ya. Dan kalau Fadila sendiri ada nggak pengalaman kamu jalan-jalan yang cukup jauh begitu? Kalau saya palingan ke ke Sebatik aja ya, karena saya sering dengar yang Arum Jeram itu ya di Lumbis itu, dan sebenarnya pengen ke sana, apalagi juga di Krayan juga banyak banget wisata yang bisa kita kunjungi di sana. Namun karena keterbatasan waktu dan juga kesibukan, jadi akhirnya saya cuman sempatnya ke Sebatik, sering ke Sebatik aja, dan Sebatik juga menurut saya banyak kok wisata yang bisa dikunjungi gitu ya. Tapi kalau dari Sebatik sendiri, kamu kemana aja tuh Fadila? Kalau ke Sebatik ke Batu Lamampu, di sana oke, juga oke. di Batu Lamampu adatnya yang masih kental gitu. Wah, ini selain tempat wisata ternyata adatnya juga bisa kita Iya, lihat bener begitu kan ya. banget, Oke, Batu Lamampu, kemudian apa sempat juga nih jalan-jalan ke rumah dua negara tersebut? Oh iya, nah itu ikon banget ya kalau untuk orang yang pendatang dari luar kota yang mau ke Nunukan pasti harus ke sana. Wajib ya. Wajib. Oke. Kalau nggak ke sana bukan ke wilayah Sebatik Iya ya. benar. Oh iya benar juga kan, karena biasanya begitu kan ya. Dan itu juga menjadi kebanggaan tersendiri sih, karena kalau
yang belum mungkin biaya belum cukup untuk keluar negeri begitu kan, tapi dengan datang ke Sebatik Sudah bisa keluar ke negeri. Malaysia. Wah. Ini kalau orang di wilayah selatan mungkin ya, karena kan saya dari Bali begitu kan ya. Kalau kita mau keluar negeri tentunya harus ada paspor, harus buat jadwal juga penerbangan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk orang Nunukan, Sobat RRI, hanya dengan menyeberang saja dengan beberapa menit menggunakan dompeng ferry dan juga OTW sebentar saja sampai dia di luar negeri. Itu salah satu keunggulan kita ya? kan. Iya. Betul, satu Satu kali kali langkah. Karena ya tentu ini juga bisa nih kita jadikan pilihan untuk berwisata, tidak usah keluar Pulau Nunukan, tapi cukup di Nunukan saja. Oke, nah kita kembali lagi ke Fadila. Kalau dari teman-teman Duta Wisata sendiri, gencar nggak sih untuk mempromosikan wisata juga nih, Fadila? Kalau untuk teman-teman karena keterbatasan mungkin waktu gitu ya dan kesibukan. Jadi yang biasanya mempromosikan itu ya dari kesadaran kami gitu. Kalau kami berkunjung ke wisata-wisata, kami mempromosikan. Namun juga tak jarang kami berkumpul dan pergi seperti kayak ke wisata mana gitu untuk mempromosikan. Sering sih juga. Oke, sering juga. Dan itu juga Fadila lakukan ya? Iya benar. Oke. Dan kalau Kak Mawan sendiri nih, ada nggak rencana nantinya setelah ini mau lanjut jalan-jalan ke daerah-daerah yang ada di Nunukan? Rencananya ada sih, cuman insya Allah ya. Karena kan kita nggak tahu juga, karena cuaca lagi tidak baik-baik aja. Untuk saat ini ya. Ya, untuk saat ini. Mungkin rencananya ke wilayah Tulinonsoi tadi ya. Lagi? Lagi, Baik. karena masih penasaran. Kemarin itu kita datangnya cuman di air terjun pertama. Ternyata itu ada air terjun keduanya lagi. Wah, ternyata banyak juga ya. Banyak, karena di atas dia tuh 2 tingkat kayaknya. Oke. Dua tingkat. Dan yang Kak Mawan datangi yang pertama, tingkat Cuman yang ke? Tingkat yang pertama aja. Oke. Cuma seperti apa tuh? Hmm? Cuma di sana memang perlu waktu lagi untuk jalan menuju ke sana ya. Kemarin tuh kami rencananya ke tingkat yang paling utama pada intinya. Cuman karena sudah kesorean, itu sekitar jam 4 kami belum ketemu itu tempatnya. Baik. Nah, jadi terpaksa kami kembali turun karena lewat situ kan naik gunung tuh, seperti kita manjat tebing. Wah, Iya, capek sekali kalau ke sana. luar biasa. Apalagi jalan medannya itu juga kurang bagus, banyak longsor ya, ada parit yang kita harus lewati. Jadi benar-benar cuaca saat cerah juga itu mendukung untuk jalan ke sana dong ya, karena ya, kalau hujan. mendukung. Karena di situ nggak boleh naik motor, nggak boleh bawa kendaraan mobil. Oh begitu. Jauhnya tuh sekitar berapa kilometer kayaknya. Tapi Jauh saat tuh. itu Kak Mawan dipandu orang lokal atau seperti apa tuh? Kita waktu itu bersama anggota dewan, kebetulan dia pengen juga mempromosikan objek wisata yang ada di wilayahnya. Kebetulan dapilnya yang mengajak kami, dia ngajak saya. Kebetulan, boleh nggak ikut nih? Saya kan ikut-ikut aja Oke. gitu kan. Mumpung diajak, apalagi kan gratis ya, Iya. biayanya. Iya. Ya udah jalan aja gitu. Jalan aja. Ya, saya mikirnya itu kan pertama, tempatnya ini dekat nih, bisa naik kendaraan. Karena awalnya mereka kasih tahu kan bisa naik kendaraan. Pemikiran saya ketika sampai di sana ya langsung sampai, langsung bisa berenang. Ceritanya mau berenang sih, tapi sampai sana udah bisa berenang. Capek habis sudah Iya, nafas. habis sudah tenaga jalan. Oke. Iya. Dan Fadila balik lagi nih. Kalau dari Fadila nih, kira-kira ada nggak sih kiat yang pengen Fadila lakukan dan juga teman-teman Duta Wisata lakukan begitu agar lebih memperkenalkan promosi ataupun juga membuat masyarakat lebih sadar begitu untuk berkunjung dan tempat wisatanya pilihnya di Nunukan aja nih. Ya tentunya kalau ditanya seperti itu ya pasti ada gitu keinginan atau kiat kita untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Nunukan. Jadi kami sebenarnya setelah pemilihan kami punya program-program atau program kayak berkunjung atau kemarin itu sempat kami ada wisatawan yang datang dari Universitas Borneo berkunjung ke Nunukan dan kami dampingi gitu. Jadi kayak mempromosikan lah wisata-wisata yang ada di Nunukan seperti itu. Oke, karena ada kunjungan sekalian juga diperkenalkan seperti itu ya. Nah, sebelum kita pindah lagi ke Kak Mawan, nanti kita akan coba tanya seperti apa sih Kak Mawan itu mengemas kontennya agar lebih menarik teman-teman netizen ya kalau kita bilang ya, atau followersnya begitu untuk
menikmati konten yang sudah dibuat. Ini saya lihat Kak Mawan pegang buku nih. Wih. Ngomong-ngomong buku apa sih itu Kak Mawan? Iya, ini buku Pariwisata Kalimantan Utara yang ditulis oleh Muhammad Ramli DKK. Ini ada juga penulisnya di sini ya, atau Oke. editornya. Dan ini salah satu ada tulisan saya juga di sini yang dituangkan di dalam buku ini. Wah, Jadi kami tuh diberitahu bahwa mempromosikan objek wisata tidak perlu dengan buat konten. Sebenarnya perlu sih buat konten biar dilihat orang ya. Tapi dengan tulisan itu juga bisa membuat promosi salah satu kegiatan objek wisata. Apalagi sekarang ini kan banyak anak muda yang suka menulis di story-nya maupun di Facebook daripada story galau, Oh, mending iya. mempromosikan objek wisatanya. wih Kayak gitu. keren-keren. Jadi buku ini ada salah satunya hasil karya tulisnya dari Kak Mawan. Kita ada 6 orang dari Kabupaten Nunukan waktu itu ya, ikut pelatihan tentang mempromosikan objek wisata yang ada di Kalimantan Utara. Jadi di Kaltara itu ada sekitar 33 orang yang ikut menulis di buku ini, ada 33 orang. Baik dari Malinau, Tarakan, Bulungan, termasuk wilayah kita sendiri. Wih. Itu utusan dari para wisata juga sih dari sini. Oke. Dan lalu isinya ini sebetulnya apa sih terutama yang ditulis oleh Kak Mawan nih? Kalau saya di sini lebih menulis tentang setinggi 12 meter Tugu Mandau yang ada di Lapas Nunukan yang kayak gini. Baik, berarti Kak Mawan ini menulis tentang Tugu Mandau yang ada di area Lapas Nunukan. Ya mungkin bisa dilihat nih. Oke. Nah ini Fadila kita lihat nih ya. Fadila bersama saya Sobat RRI melihat. Boleh dipegang dulu Fadila? Iya. Nah ini karyanya dari Kak Darmawan Syah. Di mana ini artinya semua informasi tentang Tugu Mandau Iya, ini betul. ada di sini ya. Iya betul. Oke. Nah kamu seperti apa nih? Melihat hasil karyanya Kak Mawan nih Fadila menurut kamu? Sangat bagus ya, dan Bagus ya. kayaknya nanti pengen nih nulis juga seperti Kak Mawan. Jadi boleh. termotivasi juga Iya, ya. bener banget. Daripada tulis story galau di sosial media, iya. mending nulis yang baik-baik aja gitu kan. Oke. Tapi kalau untuk dari hasil karya tulisnya Kak Mawan sendiri ini berapa lembar nih kalau Kayaknya di 2 buku ini lembar sendiri? deh. 2 lembar ya? Iya. Oke, 1, 2, 3. 3. Wah, 3 lembar. Ini cukup banyak dan Iya. padat dan pastinya juga kita sebagai masyarakat ataupun juga Sobat RRI juga ingin membacanya. Ini selain di buku ada dipublis di tempat lain nggak Kak Mawan? Kayaknya belum ada sih ini. Belum ada. Karena ini langsung dari wisata ya. Para wisata Provinsi Kalimantan Utara. Oke. Jadi ada 33 penulis di sini juga ada sudah tertuang ya di dalamnya. Mhm. Ini nama-nama. Oke, itu ada nama-nama, oke. Dan juga tentang penulis. Iya. Jadi 33 orang ini yang menulis 30 orang. di 30 orang ya? Iya, 30 orang. 33 orang. Oke, 33 orang. Tersebar di Kalimantan Utara. Tersebar di Kalimantan Iya. Utara. Jadi semua ada nih. Semua ada di sini objek wisata mulai dari makan tembiluk yang pernah belum kalian lihat itu ada. Wah. Ini kita jadi semakin menarik begitu ya. Iya banget. Tertarik, Termotivasi gitu. termotivasi. Tapi Kak Mawan, kami juga baru menyadari begitu ya. Iya. Terutama saya sendiri sih ternyata kalau untuk promosi ya itu nggak mesti harus betul-betul promosi yang kalau kita bilang kan hard selling gitu ya, Iya. atau betul-betul to the point menginformasikan ini guys ada air terjun guys, ternyata Iya. dari tulisan sendiri pun Iya. juga bisa dilakukan begitu ya. Betul. Karena dengan tulisan itu orang bisa baca. Apalagi yang minat membaca kan pasti dia mau lihat informasi, oh ternyata ada loh air terjun di Desa Binusan dengan alamnya yang asri, masih sejuk, masih enak dipandang daripada berobjek wisata di hutan kayak tandus gitu kan. Lebih baik kita ke objek wisata air terjun Binusan kan, tulis aja apa yang kamu lihat itulah kamu tulis tanpa mengurangi yang kamu lihat begitu. Oke. Sebenarnya kayak lebih ke curhat aja sih, tapi Iya, curhatnya itu ini berupa informasi dari apa yang kita lihat gitu ya. Iya, karena kita kalau mau objek wisata itu kita harus diri kita ini kita anggap sebagai orang asing. Jangan menganggap kita sebagai orang lokal. Kalau kita menganggap itu sebagai orang lokal, otomatis wilayah itu biasa-biasa aja. Wah, Kayak benar-benar. Tapi ini Fadila dan juga Kak Mawan ya, saya juga punya pengalaman seperti itu. Karena memang kan saya dari luar pulau begitu ya. Entah kenapa saya sebagai orang lokal begitu ya, lebih kalah tahu areal jalan dan juga tempat-tempat dari warga asing. Karena
terlanjur biasa kan kalau warga asing kan penasaran, ada apa sih di tempat ini kayak gitu. Justru orang lokal yang tadinya sebetulnya masih bisa lebih banyak explore, biasanya lebih membuat dirinya itu nanti juga ke sana atau menunggu momen begitu kan biasanya ya. Juga nggak ada kegiatan, juga nggak ada kepentingan begitu ke situ, nggak usah lah begitu. Biasanya gitu nggak sih? Ya kadang begitu sih, karena Kadang itu begitu berarti ya? kita menganggap bahwa itu kita orang lokal. Tapi kalau kita menganggap bahwa kita itu orang asing, otomatis kita menurut kita itu tempat wilayah yang sangat indah, bagus dipandang, enak dilihat, seperti itu. Oke, Kak Mawan nih, biar ngemas konten kakak tuh makin menarik lagi dilihat sama followers kakak ataupun juga masyarakat yang menggunakan media sosial. Biasanya kayak gimana tuh Kak? Oh, kalau saya mengemasnya mungkin saya lihat apa sih yang unik di wilayah itu. Misalnya kalau di air terjun ya mungkin pohon-pohonnya. Kalau air terjunnya mungkin enggak terlalu sih saya ambil. Karena otomatis kalau diambil videonya kan airnya curahnya kan kecil. Otomatis orang akan kecewa. Mending kita ambil tuh mungkin kalau ada gazebo, datang di situ bawa ikan, bakar-bakar, duduk manis sambil melihat alam yang indah kan bagus tuh. Mungkin seperti itu lebih mengemas melihat kondisi wilayahnya. Kalau memang itu tidak seperti debit airnya kecil ya sebaiknya nggak usah lah dia diambil. Nanti orang airnya gini aja, ngapain kita kesana? Pasti kan kayak gitu. Baik, berarti tetap Kak Mawan memikirkan seperti apa yang bagus untuk ditayangkan atau dipublikasikan begitu kan tetap ya. Oke. Dan ini mungkin di sesi terakhir ya, karena masih ada 5 menit nih kalau pengarah acara saya sudah kasih info gitu ya. Gak kerasa loh ya kita ngobrol-ngobrol gitu. Sangat banyak begitu ya. Nah mungkin bisa nih dari Fadila sebagai duta wisata, boleh deh harapan kamu untuk wisata ini dan juga untuk ajakan ke masyarakat Nunukan ataupun juga masyarakat luar agar wisatanya ya udah di Nunukan aja karena masih banyak tempat yang bisa dikunjungi, gak bakalan habis dan kita sebagai orang Nunukan bisa untuk memperkenalkannya lagi. Silakan Fadila. Jadi harapannya untuk pariwisata di Nunukan ini semoga dengan adanya podcast ini ya, jadi bisa membuat masyarakat bisa berwisata hanya di Nunukan saja, tidak perlu jauh-jauh gitu. Dan juga lebih ke pesan untuk pemuda-pemudi di Kabupaten Nunukan. Jadi pemuda-pemudi khususnya di Kabupaten Nunukan bukan cuman hanya pemerintah aja yang perlu memperhatikan objek-objek wisata di sini, namun juga kalian juga adalah turis ambasador. Jadi kalian juga bukan cuma saya yang menjadi duta wisata, namun kalian juga kayak lebih ke kesadaran kalian untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Nunukan untuk sebagai bukti kalau kalian tuh cinta kota kalian gitu sih. Baik, nah Kak Mawan nih sebagai konten creator juga nih, seperti apa nih harapannya untuk masyarakat dan juga ajakan untuk masyarakat? Ya apa yang dibilangkan duta wisata yang ada di Kabupaten Nunukan ini sangat betul ya. Jadi kita tuh nggak perlu terlalu tergantung kepada pemerintah daerah karena kalau pemerintah daerah kan begitu-begitu aja. Jadi kalau bukan kita siapa lagi, kembali lagi ya. Saya ini ada contekan nih. Boleh. Yeah. Jadi ayo kita cintai dengan promosikan daerah kita sendiri ya. Kadang kita itu sibuk cari tempat hiburan lain atau yang jauh-jauh. Otomatis seperti wilayah Malaysia kan jauh tuh. Kenapa nggak di daerah kita sendiri? Padahal di sini banyak banget nih kehidupan yang belum kita ketahui. Lalu mulailah dari yang dekat dulu ya. Jadi ajak keluarga Anda untuk bisa berobjek wisata yang dekat-dekat dulu. Ngapain yang jauh? Yang dekat juga ada sebenarnya. Jadi terutama kalau ke objek wisata tentunya jaga kebersihan dan sebarkan lewat media sosial kalian. Jadi jika Anda mau objek wisata bisa buat konten-konten kreatif atau buat konten story aja atau kalau nggak bisa buat konten bisa melalui tulisan. Jadi tulisan itu juga bisa salah satu mempromosikan objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Wah, seru banget loh podcast kita hari ini. Semoga juga untuk masyarakat Nunukan ataupun juga Sobat RRI yang menyaksikan podcast kami juga ikut ya, ingin memperkenalkan juga tempat pariwisata yang ada di Kabupaten Nunukan atau justru setelah
podcast ini langsung ada planning nih untuk merencanakan mau jalan-jalan kemana begitu sama kesayangan ataupun juga sama kerabat semuanya ya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi Fadila dan juga Kak Mawan. Sukses untuk Duta Wisata juga dan juga untuk konten-kontennya Kak Mawan. Amin. Amin. Terima kasih juga nih buat sahabat RRI sudah mengundang kami di sini ya. Bisa mempromosikan objek wisata. Mungkin orang nggak tahu nih dengan buku ini, dengan adanya konten ini secara tidak langsung masyarakat pada umumnya juga tahu gitu. Oke, dan tentunya Sobat RRI sekian untuk podcast kali ini. Jangan lupa ya sekali lagi, yuk kita sama-sama berkunjung di tempat wisata yang ada di Kabupaten Nunukan. Kalau tadi bahasa Tidungnya adalah Mako-mako yuk. Mako-mako yuk. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Saya Diah Karang pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.